Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Ci Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai date atau tanggal pada Python, pengolahan manipulasi data berupa hari, bulan, kemudian jam, detik dan sebagainya ya. Jadi mengenai waktu lah intinya. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas adalah namanya date time. Jadi di Python sendiri itu ada date time, kemudian ada date dan juga time. Perbedaannya adalah date time itu ya berarti ada harinya, tanggalnya maksud saya, kemudian juga ada satuan waktunya misalkan jam, menit, second kayak gitu ya. Sedangkan untuk date saja itu berarti tanggal aja, ya berarti tanggal, bulan, tahun. Tanpa adanya hour, minute, second, nggak ada jam, menit dan detiknya. Nah, kalau time saja berarti itu ya jam, menit, second aja, nggak ada tanggal 31 Januari kayak gitu-gitunya. Nah, jadi di Python itu library utamanya itu datetime ya, modul utamanya. Tapi kita bisa import datetime dari datetime. Jadi bisa import date dari datetime, bisa import time dari datetime. Intinya kayak gitu. Nah, jadi karena kita importnya datetime aja, jadi kita perlu di sini sebutkan datetime dua kali. Karena ada datetime di dalam datetime. Intinya kayak gitu. Mungkin kalian agak bingung, tapi nanti kita akan lebih paham kalau udah berjalan kayaknya. Nah, di sini kita pertama-tama akan melihat apakah kita bisa mengekstrak suatu tanggal di komputer kita atau hari ini secara real time gitu ya. Nah, untuk menampilkan ya display the current date atau tanggal hari ini. Nah, kalau recording saya kan ini tanggal berapa ini? Tanggal 22 Desember 2020. Nah, berarti kita tinggal pakai datetime.now. Nah, kayak gitu. Jadi, no itu ya hari ini. Kita print ya tanggal 22 bulan 12 ya Desember kayak gitu. Dan ada jamnya juga sampai millisecond bahkan kayak gitu. Kemudian kita juga bisa create that time, nggak hanya dari tanggal sekarang ya, tapi kita bisa membuat dari data integer misalkan kayak gitu ya, yang kita spesifikasikan. Nah, si create that time sendiri itu dia bisa year, month, kemudian juga ada date-nya, kemudian ada hour, minute, second, tergantung sampai microsecond juga bisa, tapi contoh di sini misalkan kita cuma tahunnya, bulannya, dan juga tanggalnya tanggal 17 bulan apa ini Mei ya Januari Februari Maret April Mei ya benar kemudian 2020 kayak gitu misalkan tanggal sekian nanti ketika kalian buat datetime ya kalian akan menghasilkan ini tanggal 17 bulan 5 tahun 2020 tapi jamnya kosong karena kita nggak spesifikasikan kayak gitu kita defaultkan kemudian kita juga bisa convert dari string untuk menuju datetime. Nah, ini kan tadi integer ya, isiannya bilangan atau angka numerik. Nah, kalau string pun bisa, misalkan ini ya, 2019 1031. Nah, formatnya kayak gini. Kita bisa ubah ini ya, string ini menjadi sebuah datetime dengan urutan yang sesuai dan pemisah yang sesuai. Misalkan 2019 itu kan year, tahun, berarti Y besar. Kemudian 10 itu month atau bulan, berarti M. M-nya kecil, kemudian 31 itu date ya, sehingga D kecil. Kemudian pemisahnya ini kan strip, ya berarti kita kasih strip-strip. Kalau yang ini kan pemisahnya spasi, kemudian ini koma, kemudian spasi ya, berarti sama aja. Ini spasi, ini koma, kemudian spasi. Kalau ini kan slash ya, garis miring ya, berarti pemisahnya sama garis miring. Kalau ini hour minute secondnya pakai titik dua ya kita ikuti aja titik dua gitu. Nah, sedangkan untuk tahu ini ya simbol-simbolnya Y, M, D kalian bisa searching sebenarnya di internet misalkan date manipulation in Python dan sebagainya nanti akan keluar kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ini kan tahun berarti Y tadi sudah kita jelaskan ya, berarti yang ini deh. Ini kan tanggal 1 ya, berarti D kecil kayak tadi ya yang 31 ini D kecil. Nah, ini ya D kecil tapi ini di depan. Kemudian ini bulan Agustus itu dia sebuah kata-kata, bukan Agustus seperti ini angka. Kalau angka dia pakainya M kecil, man. Tapi kalau Agustus yang apa ya huruf itu dia pakainya B besar. Kalau B kecil nanti AUG gitu aja ya, AUG atau singkatan dari bulan Agustus dalam bahasa Inggris. Jadi kalau B kecil itu singkatan dari bulan berupa kata, tapi B besar itu full nama bulan dalam bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kemudian yang berbeda lagi ini ya, ini kan hour minute second, ini jamnya berarti H karena hour ya dalam bahasa Inggris. Kemudian minute itu M-nya besar, kalau M-nya kecil tadi bulan. Kemudian S-nya itu detik second ya, kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa menghasilkan sebuah date time kayak gitu ya, dari sebuah string.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan ekstrak spesifik elemen ya. Jadi kan kalau kita tahu bahwa tanggal itu ada ya bulan, tahun, detik, menit, dan sebagainya lah. Itu kita bisa ambil ya, tidak segelondongan itu aja. Jadi kita bisa split, ambil salah satu elemennya atau beberapa gitu. Nah, misalkan kita X-nya itu ya hari ini, tanggal apa ya, bulan ini, tahun ini, jam ini, detik ini, menit ini gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam variable X. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ambil year-nya aja, tahunnya aja, berarti 2020. Atau monthnya aja, berarti Desember ya. Ya tergantung kalian ngerannya kapan sih. Kalau saya kan ini ya, 12 Desember 2020 sekarang ya. Kayak gitu. Kemudian bisa juga ya sampai jam, menit, detik, dan bahkan microsecond. Nah, selain itu kita, selain pakai dot-dot gini ya, dot, nah titik, kemudian nama waktunya, nama satuan waktunya, kita juga bisa pakai namanya strip time. Nah, seperti yang tadi ya, pakai simbol-simbol kalau strip time itu misalkan persen A. A besar itu berarti adalah hari, misalkan Wednesday, Saturday, Sunday, Monday, dan sebagainya. Kalau A kecil itu berarti hari tapi singkatan. Misalkan Monday kan, berarti MON. Kemudian Sunday SUN, kayak gitu. Kemudian B besar itu berarti bulan yang full. Misalkan Februari, Januari. Kalau misalkan ini ya, B-nya kecil berarti ya Jan, Feb gitu-gitu aja. Cuma singkatan. Kemudian ada W, kalau W sendiri itu adalah uh, hari, tapi dalam satuan waktu yang angka gitu. Misalkan 0 itu Sunday, mulainya ya. Kalau satu itu berarti Monday, kemudian Tuesday, dan sebagainya. Nah, karena ini 0 itu sama dengan Sunday, ini akan berbeda dengan library atau modul yang lain. Misalkan modul kalender. Kalau modul kalender, kalau nggak salah, dia itu mulainya dari Monday. Kalau pakai strip time, dia mulainya dari Sunday, kayak gitu. Jadi, jangan salah. Kemudian ada lagi juga D kecil itu ya angka 1 sampai 31 kayak gitu ya. Tanggal 31, tanggal 28 dan sebagainya. Kemudian juga ada bulan kalau tadi pakai B besar dan B kecil itu untuk yang huruf, misalkan Saturday, Februari, Januari dan sebagainya. Kalau yang bulan M kecil, dia pakainya angka 1, 2, 3 sampai 12. Kalau tahun ya jelas Y besar, kalau Y-nya kecil itu berarti 2 digit terakhir aja. Misalkan 2018 ya berarti 18-nya aja, 2000-nya nggak diikutkan. Kalau H sendiri itu jam, tapi dalam 24 jam ya satuannya. Kalau yang I itu kan pakainya AM PM ya. Jadi 0 sampai 12 saja. Untuk ngambil AM atau PM-nya kita pakai persen P gitu. Nanti digabungkan dengan persen I. Nah, selanjutnya ada M besar. Kalau M kecil itu kan bulan dalam 1 sampai 12 ya, angka dalam angka. Kalau M besar itu menit, S besar itu detik, dan F itu microsecond gitu. Kalau kitaran ya kita akan mendapatkan hasil-hasil dari uh, hari ini, data hari ini. Misalkan tahunnya ya 2020, bulannya itu Desember, harinya Tuesday atau hari Selasa kayak gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa ekstraksi lebih dari satu. Kalau ini kan kita ekstraknya satu-satu nih, satu elemen aja, D ya, ya D aja. Kemudian juga ada misalkan ini ya hari-harinya ya cuma hari aja gitu ya, nggak ada gabungan antara hari dan bulan gitu ya. Kemudian ada ini lagi menit ya menit aja, nggak ada menit plus second gitu ya. Nah ini kita bisa rame-rame juga. Jadi misalkan ini kan ambilnya hour, minute, second. Jadi tiga langsung, nggak cuma detik aja, nggak hanya menit aja gitu. Itu bisa juga. Atau bahkan bisa sampai bulan, tahun, dan juga tanggal digabungkan dengan waktunya, hour, minute, second. Bisa juga gitu. Jadi nggak cuma terbatas untuk satu elemen aja. Jadi bisa penggabungan. Kemudian kita seperti yang disinggung tadi, ada library atau modul kalender. Jadi kalau kalender sendiri itu dia dimulainya kalau kita print ya, kita looping itu dimulai dari Monday. Kalau pakai yang tadi kan strip time tadi ya mulainya dari Sunday. Nah, sedangkan Sunday di sini pakai kalender dia ke-6 gitu ya, hari ke-6 indeksnya. Karena dimulai dari 0. Nah, jadi kalian bisa pakai kalender juga untuk ngambil nama-nama harinya selain pakai strip time. Ya, selanjutnya kita bisa juga pakai ISO calendar. Nah, kalau ISO calendar sendiri itu kita ngeprintnya sekaligus tiga ya, yaitu year atau tahun keberapa ini, kemudian week of the year, berarti ini minggu keberapa. Dalam satu tahun kan kalau nggak salah ada 52 minggu kalau nggak salah ya. Nah, kemudian juga ada day of the week. Nah, misalkan day 1. Nah, berarti day 1 itu apa ya? Berarti kan Monday, Tuesday. Nah, kalau Monday itu 0, berarti Tuesday itu 1. Berarti Tuesday kayak gitu ya. Jadi ada tiga outputnya. Misalkan hari ini ya, itu tahun 2020. Ini masih tahun 2020. Kemudian minggu ke-52 kayak gitu ya.
dan ini adalah hari kedua, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ambil salah satu elemennya aja nih ya. Nah, misalkan ini kan sebenarnya bentuknya itu tuple ya. Nah, kita bisa ekstrak kalau indeks ke 1 berarti kan 52. Ini karena indeks ke 0 dan ini indeks ke 2. Nah, jadi kalau indeks ke 1 berarti 52. Jadi kita ambil salah satu elemen aja juga bisa dari ketiga elemen tuple yang dikasihkan sama ISO kalender. Kemudian ada juga timestamp. Nah, timestamp sendiri itu mengubah dari tanggal yang biasa menjadi sebuah bentuk timestamp itu sendiri. Misalkan kita tanggal 2020 bulan 12 tanggal 22 dan seterusnya sampai menit, detik, dan mikrosecondnya diubah menjadi sebuah timestamp seperti ini. Nah, caranya pakai datetime.timestamp kayak gitu. Nah, sedangkan kalau reverse-nya ya, kebalikannya, kita punya timestamp. Nah, kemudian kita pengen ubah menjadi tanggal yang bisa dibaca manusia. Kita bisa pakai datetime.from timestamp. Jadi ada from-nya. Jadi dibalik kayak itu. Nah, jadi tanggal ini ya, bentuk timestamp yang nggak bisa kita pahami ini menjadi sebuah tanggal yang bisa kita baca secara normal, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya time span dan time delta. Nah, time delta sendiri itu berarti ya jarak waktu ya, kayak periode lah. Nah, misalkan ini ada 2 minggu, ya kita nanti digunakan untuk penambahan atau pengurangan. Jadi kita bisa tuliskan week sama dengan 2 alias 14 days atau days-nya 365. Penggunaannya seperti ini. Contohnya adalah tanggal hari ini, now ya. Hari ini ya, date time now, hari ini. Ini kan tanggal 22. Ditambah 15 days, days-nya sama dengan 15, pakai time delta, berarti kita bisa tahu 15 hari ke depan itu tanggal berapa gitu. Atau kita juga bisa pakai weeks, misalkan weeks-nya 2, dan ini pengurangan. Berarti 2 minggu ke belakang dari tanggal 22 itu tanggal berapa gitu. Nah, jadi days after 15 days, jadi hari ke-15 setelah hari ini itu adalah tanggal 6 Januari. Sedangkan 2 minggu yang lalu itu tanggal 8 Desember, kayak gitu. Jadi lebih gampang. Nah, itu pakainya time delta. Daripada kita ngitung manual kan terlalu lama. Nah, kemudian kita bisa juga mencari uh, jarak antar hari atau jarak antar tanggal. Nah, kita tahu bahwa di uh, tanggal di Python sendiri itu ada date, time, dan date time. Kalau date aja berarti nggak ada hour, minute, second kayak gini. Tapi kalau date time itu ada hour, minute, second sampai ya bisa microsecond kayak gitu ya. Nah, di sini misalkan tahun 2008, bulannya 8 dan tanggalnya 18 dan 10. Kita sebagai manusia tentu paham ya. 18 kurangi 10 itu selisihnya 8 hari. Nah, kalau di Python tinggal dikurangkan aja date yang pertama dikurangi date kedua atau sebaliknya bisa. Tinggal kalian bisa absolutkan ya. Nah, nanti kalian bisa mencari sebenarnya difference-nya itu berapa. Ya, tinggal kalian tuliskan delta.days. Nah, kita bisa tahu bahwa selisihnya itu 8 hari. Ini minus karena 10 kurangi 18 ya. Date 2 dulu baru date 1. Tapi ya kita bisa absolutkan aslinya. Nah, kemudian kalian juga bisa pakai date time untuk pengurangan. Date 1 kurangi date 2. Sama hasilnya, tapi di sini ada sampai jamnya juga. Selisih jamnya juga. Nah, yang terakhir ini adalah pandas date time. Jadi, kita juga bisa ngolah selain pakai modul date time, kita juga bisa pakai pandas. Di pandas ada yang namanya toDateTime. Jadi mengubah sebuah string menjadi sebuah tanggal. Nah, jadi misalkan egg of Sep. Jadi ini kan nggak beraturan ya, tapi karena ada angka 8, kemudian Sep itu September dan 2019 itu tahunnya, maka komputer bisa mengenali. Dikonversi menjadi 2019 98 kayak gitu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat lebih dari satu date time sekaligus ya. Pakai ini ya, bisa pakai time to delta dan juga pakai date underscore range. Nah, kalau time to delta, to time delta, nah jadi kita bisa pakai kombinasi dengan NumPy, library NumPy, modul NumPy. Misalkan 12 hari ke depan. Ini ya, days, 12 hari ke depan. Dari date-nya itu apa ini? Date-nya itu ini ya 8 September 2019 kayak gitu. Kemudian juga bisa pakai range. Kalau range tinggal kasih periods, nggak perlu pakai numpy kayak gitu. Dan ada frekuensinya sama si D ini. Nah, kayak gitu. Nah, kita jadi punya date time. Terserah mau pakai date range atau time delta. Tapi dengan satu
script, maksudnya satu baris aja kita bisa membuat sekaligus 12 hari daripada satu-satu input pakai ini kayak gitu. Tapi harus berurutan ya, yang ini tuh. Kemudian kita bisa ekstrak juga. Kalau di Pandas dia pakainya DT gitu ya. Nah, kalau tadi kan pakai strip time, kemudian juga bisa langsung tanggalnya .year, .month gitu ya. Kalau ini harus pakai DT kalau di Pandas. Nah, kita buat ini dulu, data frame kosong, kemudian kita buat variabel baru yang isinya date series. Date series itu ini yang udah kita buat barusan. Nah, kemudian kita df.head, kita lihat 5 data pertama. Nah, kita bisa ekstrak year-nya, month-nya, day-nya, hour-nya, minute-nya. Ya tinggal pakai dt di sebelum kata-kata satuan waktunya gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Kemudian kita juga bisa ekspor juga weekday dan day of year. Nah, misal ini hari kelima dalam satu minggu, hari keenam dalam satu minggu, kayak gitu, yaitu weekday. Kemudian day of year, berarti ini hari keberapa dalam satu tahun gitu ya. Hari ke-222, misal kayak gitu. Kemudian kita juga bisa gabungkan antara dt dengan serif time, biar mendapatkan nama-nama hari, kayak gitu. Misalkan Saturday, Sunday, kayak gitu ya. Daripada pakai weekday yang masih abstrak kayak gini. Kita kan nggak bisa tahu 6 itu apa, ternyata Sunday gitu ya. Nah, makanya kita perlu gabungkan antara dt dengan strip time. Kemudian kita juga bisa mengubah date-nya menjadi sebuah indeks kolom. Nah, kenapa demikian? Karena nanti buat visualisasi lebih enak kayak gitu. Kemudian kita, nah ini ya, paling terakhir sendiri itu bisa konversi. Misalkan tanggal-tanggal ini ya, 8 Agustus, 9 Agustus, 10 Agustus pada tahun 2019 itu menjadi sebuah apa ya? Sebuah satuan minggu. Misalkan aslinya kan tanggalnya kayak gini nih. Tanggal 8, tanggal berapa nih? Sorry, kebalik ya, tanggal 10 bulan 8, tanggal 11 bulan 8, bulan 8 tanggal 12 dan seterusnya sampai tanggal 21 bulan 8. Itu kita bisa ubah menjadi mingguan. Ini ya, minggu keberapa. Kemudian juga bisa diubah jadi month, jadi tanggalnya ini dihapuskan aja. Kalau ininya M ya, kita coba. Nah, jadi bisa dihapuskan juga tanggalnya. Cuma tersisa month dan year, kayak gitu juga bisa. Itu bisa konversi dengan to period, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.